Beberapa tahun terakhir, Ishak merasa menjalani hidup dengan pelat. Mungkin karena dia tahu ada orang yang menyukainya melebihi dia menyukai orang itu. Mungkin karena dia tahu ada seorang perempuan yang selalu di sisinya, dan dia tahu gadis itu takkan meninggalkannya. Dia terbiasa dengan perasaan tidak sedih, tapi juga nggak bahagia, sampai Mia datang dan menawarkan kekosongan itu. Membuatnya sangat bahagia pada suatu waktu, tetapi amat tersungkur di waktu yang lain. Merasa begitu menginginkan seseorang, sekaligus merasakan takutnya kehilangan sewaktu-waktu. Ketika membuka mata pagi ini, Ishak sadar bahwa ia tidak berada di dalam kamarnya sendiri. Kamar itu masih dihuni Indri karena tidak mungkin tidur berdua. Ishak pun bermalam di kamar Mia. Sesuatu yang pagi ini ia sesali karena wangi Mia yang tertinggal membuat hatinya nyeri. Dipeluknya guling erat-erat dan ia ciumi sambil menutup mata. Dia terbangun karena bermimpi soal gadis itu. Mianya menikah dengan David, lalu hamil, dan Ishak yang menyaksikannya merasa hancur sendiri. Dia membuka ponsel dan membuka WhatsApp. Sejak kemarin, Mia sama sekali tidak bisa dihubungi. Nomornya tidak aktif, akun WhatsApp terhapus, dan seluruh media sosialnya juga menghilang. Terang saja, Ishak kelimpungan bukan main. Dia tahu pasti Mia melakukannya dengan sengaja, tapi karena harus begitu. Tapi kenapa harus begitu? Tidak tahukah dia ada seseorang yang rasanya sampai ingin mati karena harus menahan rindu? Mia, abang kangen. Dibukanya sebuah video melalui ponsel, video yang sudah diedit hingga tampak menarik. Nuansanya manis dan hangat tetapi cukup sendu. Video yang menampakkan punggung Mia, gadis itu menoleh tersenyum, membelalakan mata, juga tertawa riang. Gadis itu berpura-pura dengan sepeda warna biru dengan topi lebar di kepala. Gadis itu menyesap kopi di dalam kafe bernuansa klasik. Video itu diambil di kota tua. Hari itu, Ishak menyadari bahwa guyonannya pada Mia selama ini berbeda dengan guyonan yang sering ia lontarkan ke perempuan lain. Ishak tahu ia mulai menyukai gadis itu. Hari pertama tanpa Mia, rasanya setiap orang mendadak kalang kabut dengan alasan masih sakit. Cowok-cowok itu pun tidak tega melibatkan Indri. Jadi mereka mengurus semuanya masing-masing, bikin kopi sendiri, cari sarapan sendiri. Bingung nyari kaos padahal masih di jemuran. Belum sempat Mia setrika karena dia sudah cabut. Masih ketambahan beban nyiapin makanan untuk Indri. Rumah terasa kosong dan sepi. Meski suasana tetap riuh, tapi seakan nyawanya hilang. Pagi itu tidak ada yang bersemangat sama sekali mengawali hari. Tidak ada suara sesuatu yang digoreng, tidak ada aroma masakan, tidak ada omelan seorang perempuan. Rasanya seperti kehilangan sosok ibu, atau lebih tepatnya, rumah itu seakan kehilangan figur seorang istri. David kembali dengan wajah suntuk seperti dulu, sebelum jatuh cinta lagi. Dia duduk di depan televisi yang menyala, mengaduk-aduk sereal tanpa minat. Semalaman ia tidur dengan memeluk bantal pup pemberian Mia. Mencoba merasakan kehadirannya, mencoba mengingat detail senyumnya, atau ekspresi gugupnya yang lucu. Tetapi yang menetap di hatinya hanya rasa sakit, rasanya seperti ditinggal mati orang yang begitu berarti di hidupnya. Benaknya terus bertanya, kenapa Mia harus mencoba memutus kontak dengan mereka semua? Apa yang sebenarnya gadis itu rasakan? Terlalu sakit hatikah dengan ulah anak-anak Dewi? Terlalu jahatkah selama ini mereka memperlakukan Mia? Atau perjodohan itu akhirnya terjadi? David tersenyum sengit dengan sebelah bibir terangkat sembari terdengar recihan diri. Kontak motor gue di mana ya? Wibi bolak-balik dari kamar ke ruang tamu. Indri, masih ada pisang Ambon gak ya? Saya mau bekal nih. Orla yang baru keluar dari kamar lantas bertanya. Wah, Indri kurang tahu ya, A. Kalau sari kacang hijau masih ada nggak ya di kulkas? Indri menggaruk-garuk rambut tampak bingung. Indri belum ke dapur, A, jadi nggak tahu. Maaf ya, A. Orlan cuma mendesah, tidak komentar apa-apa, tapi tampak kecewa dan sebal. Dia tahu hal ini akan terjadi.
sepeninggal Mia. Tapi ia pikir selama ada Indri, gadis itu bisa bantu-bantu sedikit. Meskipun akhirnya dia mengaku nggak bisa masak. Setidaknya bisa diandalkan untuk hal-hal yang tidak berat. Namun sayangnya untuk urusan perintilan begitu saja, jawaban Indri selalu nggak tahu dan nggak tahu. Erlan memaklumi kondisi Indri yang masih dalam masa pemulihan meskipun anaknya sendiri tampak bugar dan energik. Namun di hari-hari berikutnya, ketika obat Indri bahkan sudah habis, gadis itu tidak membantu sama sekali. Kenapa Indri harus ngerjain pekerjaan rumah tangga sih? Indri kan bukan istri AAA. Indri juga bukan pembantu. Ujar gadis itu suatu kali ketika David protes kenapa lantai ngeres selantaran tidak disapu. Abah sama mama aja nggak giniin Indri. Cowok-cowok itu lantas terdiam, malas meladeni kalau pikirannya sudah begitu. Tetapi Wibi yang mendengarnya pun angkat bicara. "Oh Indro, memangnya mereka minta apa sih? Gak minta dicuciin baju, gak pernah minta dibikinkan kopi. Paling mentok nanya ada makanan apa. Dan karena elu gak bisa masak, ya bisalah ngerjain yang lain. Nyapu, kalau malas ngepel atau nyuci piring. Selayaknya gadis lain aja. Memangnya elu gak pernah bantu-bantu bibi di rumah?" Indri cuma memanyunkan bibir, kesal semakin sering dimarahi sama Wibi. Kemarin-kemarin bukannya Indri yang ngusir Mia. Waktu ditanya siapa yang mau ngurusin kita kalau Mia pergi, Indri sendiri yang jawab dengan lantang kalau Indri yang bakal ngambil alih tugas Mia. Indri kan cewek sendiri, maunya dimanja sama AAA, mau disayang-sayang, dilindungi, bukannya disuruh-suruh. David memilih membubarkan diri dan masuk ke kamarnya. Erlan mendesah singkat, menatap gadis itu seolah Indri adalah spesies langka dari negeri anta beranta. Saking anehnya, lalu Ishak memegang keningnya frustasi. "Abang." Indri memasang tampang memelas. "Apa Indri? Kenapa abang mau tanggung jawab sama Mia? Memangnya abang suka sama Mia?" Ishak pura-pura terbatuk. "Ya enggak lah, masa suka?" Senyuman Indri langsung melebar. "Tapi gini Indri, abang kasih tahu, di dalam tubuh abang ini terkandung air sebanyak 60%. Tahu nggak sisanya apa?" "Apa bang?" "Sisanya kangen sama Mia." Ishak lalu tertawa sembari berjalan ke arah atas. "Ya iyalah, abang gak cuma suka, tapi lebih dari itu." "Ih abang." Indri mengentak-ngentakkan kakinya kesal. Wibi lalu berkecak pinggang menghadap Indri. "Makanya jadi cewek jangan genit-genit, gerah ya liatnya." Bibir Indri kembali mengerucut. Tapi kan Wibi tahu kalau AAA langsung tertarik sama Indri sejak pertama Indri tiba di rumah ini. "Ya iyalah, siapa juga yang gak suka dikasih lihat dada sama paha yang gak digoreng." Wibi masih menyerocos. "Tapi Indri, dulu elu gak gini-gini amat dah. Lu gak seganjan ini. Malahan mainan lu panjat-panjatan pohon sama gue, atau gue melewatkan salah satu fase di hidup lu." Indri lantas terdiam, wajahnya berubah muram. Ekspresinya ingin menangis namun ia tahan sebisa mungkin. Gadis itu lalu menggeleng dan tersenyum. "Maaf ya Indri udah nyusahin Wibi dan AAA semua." Dengan mata jelinya, Erlan tahu lebih dulu perasaan Ishak dan David pada Mia. Bahkan sebelum dua lelaki itu saling mengaku satu sama lain. Erlan selalu menjadi orang yang paling peka terhadap perubahan-perubahan kecil yang dilakukan oleh teman-temannya. Dia terbiasa mengamati karena dia takut menjadi objek yang diamati lebih dulu. Katakanlah, Erlan sudah terlatih melakukan itu, seperti ketika Ishak berubah menjadi lebih wangi dan tidak tampil sekumal dulu. Dia tahu temannya sedang mabuk cinta, terlebih ketika terdengar kabar putusnya Ishak dengan Renita. Semakin jelas kalau lelaki itu menyukai gadis lain. Hingga malam ketika orang tua David datang ke kontrakan, akhirnya terkonfirmasi bahwa Mia lah yang bikin cowok itu jatuh cinta. David sebenarnya lebih mencuri perhatian. Sejak awal dia selalu caper. Awalnya Erlan mengira kalau David hanya main-main dengan Mia, menjadikan cewek itu sebagai pengalihan isu dari patah hatinya terhadap Persia. Dan ya, benar,
David sempat mengakui itu pada Erlang. Yang tak terpikirkan bahwa David pada akhirnya jatuh cinta betulan. Mungkin karena tulahnya, entahlah. Kenapa? Karena tulah betulan kayaknya gue bre. Tengah malam itu, keduanya baru membeli kopi di Alfa. Dua cowok itu duduk di kursi depan minimarket tersebut sambil menyaksikan jalanan yang mulai sepi. David menyibak rambut depannya yang memanjang, lalu helai-helai rambut itu kembali menjuntek ke sisi wajahnya. Mampuslah gue men, kayaknya suka beneran gue sama Mia. Arlan cuma mendengarkan, ekspresinya stabil seperti biasa. Sudah kamu pikirkan masak-masak? Ya gila aja lu men, lu pernah jatuh cinta gak sih? Masih bisa gitu lu mikir ketika jantung lu jedak-jeduk mikirin dia. Arlan justru tampak bingung. Memangnya orang lain gak bisa ya jatuh cinta setelah mikir-mikir dulu? Setelah menimbang-nimbang apakah akan cocok enggak dibawa serius? Akan cocok enggak sama keluarga kita? David berkedip-kedip heran menyaksikan Arlan. Gila lu men, logika aneh. Itulah kenapa awalnya gue tertarik sama Mbak Asi. Jujur, gue udah males ribet men. Males kode-kodean sama gadis pada kayak ABG. Lagi pula, dia pasti sudah terlatih mengurus rumah. Sementara remaja sekarang banyak yang manja, gak bisa masak, gak bisa ini itu. Patriarki juga lu. David tertawa lalu menyesap kopi dari dalam gelas kertasnya. Erlang balas terkekeh. Gila juga itu cewek. Karpet bener dah. Mia. Oh, kenapa? Bokap gue yang gengsinya tinggi tahu-tahu bisa ngobrol akrab sama Mia. Cuma gara-gara dengar Mia manggil gue mas. Kocak. Erlang terkekeh. Patriarki juga Mr. Darmawan, candra Erlang. Wah, lu harus dengar cerita setelahnya men. Beberapa motor melintas bersamaan hingga sore, lengkingannya sangat mengganggu. Setelah jalanan kembali sepi, David berkata lagi. Habis, Mia nyerocos waktu kami di sidang itu. Malamnya, bokap gue kayak yang ngasih gue banyak kelonggaran. Yang gak bilang bakal batalin perjodohan sama Cleo, tapi dia mulai bahas rencana gue setelah lulus nanti. Jadi, Pak Darmawan udah ngasih izin kamu jadi arsitek? David mengangguk. Kasarnya begitu. Dia lagi berencana mendirikan perusahaan konsultan arsitektur. Asik dong. Kamu bisa kerja di perusahaan bokap sendiri. David meringis. Iya sih, gak terlalu mengesankan, tapi yang jelas itu berarti banget buat gue. Ridonya, hehe. Dan itu terjadi setelah adu mulut antara Pak Darmawan dengan Mia. Erlang menegaskan sekali lagi. David mengangguk. Lo gak suka juga sama Mia kan bre? Erlang justru terkekeh. Gue suka kok dari dulu, malah. David lantas bengong menatap cowok itu. Tapi buat gue, Mia ya lucu. Tingkah polanya gemesin, kayak adik gue. Erlang tersenyum dan menepuk bahu David. Kamu gak perlu khawatir ya. Erlang benar. David tak perlu mengkhawatirkan dirinya, karena ada anggota Dewi lain yang pantas untuk David khawatirkan saat itu. Mia membuka foto-foto. Di galeri ponselnya ditemukannya foto mas-mas Dei yang mukanya super lucu lantaran habis diserang ulat bulu. Ditambah foto Wibi yang jambulnya dikucir tengah tertawa sembari menunjuk ke arah kamera. Seminggu berlalu tanpa tegur sapa mereka dan betapa Mia kangen berat menyiapkan makanan untuk cowok-cowok itu. Mia rindu direcoki, rindu dicari-cari, rindu dibutuhkan. Mia tertawa kecil menyaksikan foto-foto keempat pria itu. Hingga perlahan senyumnya meredup. Pagi ini hidupnya terlalu santai. Jadi di jam-jam menjelang sarapan, Mia cuma tidur-tiduran di kasur sembari mengoperasikan ponsel. Gimana kabar mereka? Apakah mereka semua menjalani hari-hari dengan baik? Terdengar suara mamanya memanggil, lantas membuka pintu. Pertiwi masuk membawakan sepiring nasi goreng dengan telur mata sapi dan teh manis panas. Sarapan di kamar aja ya, kan Mia masih batuk-batuk. Mia cuma nyengir dan mengangguk. Kenapa nak, kangen mas-mas itu ya?
Hehehe, cuma lagi keingatan aja mah. Ada yang Mia suka. Mia meringis. Ada sih mah, tapi bingung. Hehe. Ganteng semua ya. Mia menggigit sendok malu-malu. Kalau yang badannya paling gede, terus paling diam, yang itu siapa? Oh, itu Mas Erlang. Ih, Mia sama dia aja, ganteng loh. Yah, tidak usah diragukan lagi. Kalau diadakan pemilihan di bilik suara, sudah pasti mamanya bersama dengan aliansi para mama seluruh Indonesia, mereka akan mencoblos Erlang sebagai mantu mereka. Kan lumayan, bisa dipamerin dan bikin insecure mama-mama lain yang menantunya nggak se-wow si Erlang. Mama kayaknya naksir deh sama yang itu. Mia deketin dia aja Ki. Oh, apa Mia bilang? Oh, kalau Mas Erlang sayanya nggak ada niatan deketin Mia. Kayaknya nganggap aku kayak adiknya gitu mah. Masa sih? Pandangan matanya kayak mau ngajak berumah tangga gitu kok. Mia terkekeh. Dia makan sendirian. Mamanya belum lapar katanya. Mia punya ide memanggil mamanya lagi. Kalau Mas yang lainnya gimana menurut Mama? Yang satu masih bocah kan ya, kayak anak SMA. Jangan entar ketuaan kamunya nak. Mia memici menatap mamanya. Ih, Mama, yang itu namanya Mas Wibi. Memang mukanya awet muda, bukan berarti Mia lebih tua dari dia. Cewek itu lalu meringis lagi. Kalau sisanya, Pertiwi mengingat-ingat lagi. Yang kulitnya sawo mateng. Mia mengangguk antusias. Dia liatin kamu seperti kamu, makanan yang gurih. Pengennya disantap tapi takut kolesterol. Mamanya terkekeh. Masa sih? Memangnya makanan gurih penyebab kolesterol? Ada-ada aja Mama. Tapi Mia jadi ingat ucapan terakhir Ishak, karena kalau enggak Aban siap mundur. Apa sih maunya itu orang? Belum apa-apa sudah mau mundur aja. Kalau yang gondrong? Pertiwi nyengir lalu menggelitiki dagu Mia. Aduh, anaknya Mama udah mau laku aja. Yakin nih gak mau sama yang dijodohin Papa, ntar nyesel loh. Memang dia kayak gimana mah? Yang jelas rambutnya gondrong. Hah? Ya enggak lah Ndu. Sudah pasti rambutnya pelontos. Keduanya tertawa lagi. Ada-ada aja kamu. Pertiwi menatapi anaknya yang tengah mengunyah. Jadi selera Mia yang rambutnya gondrong nih. Mata Mia langsung membelalak memancarkan sorot yang penuh keceriaan. Tapi Mas David enggak pernah bilang terang-terangan kalau dia suka sama Mia. Jadinya kan Mia takut GR doang gitu loh mah. Pengalaman dijauhi oleh Erlang dan disebut delusi oleh Ishak setelah ia menanyakan keseriusan ucapan cowok itu. Jujur saja, bikin Mia merasa kudu berhati-hati karena ternyata ditolak itu amat memalukan selain menyakitkan. Tapi dia mau bertanggung jawab, artinya dia serius Nduk. Tapi takut mah keluarga kita jadi timpang banget kalau dia bisa hidup sederhana dan bisa menerima Mia apa adanya. Keluarganya belum tentu demikian. Pertiwi tersenyum. Mia minder ya? Dia kelihatan punya segalanya. Waktu Mia datang ke rumahnya, Mia sadar kalau dunia kami amat berbeda. Pertiwi mengelus kepala Mia. Mama senang kamu berpikir sampai sejauh itu. Perempuan itu tersenyum lembut. Tapi kalau Mia mau, Mia masih bisa berusaha. Naikkan nilai dirimu. Coba kuasai skill baru. Tingkatkan prestasi. Upgrade pengetahuan. Kalaupun nanti akhirnya kalian gagal sama-sama, setidaknya kualitas Mia sudah meningkat. Mia terdiam mendengarnya. Mama dulu juga begitu. Mama jatuh cinta sama teman SMA. Dia kuliah keguruan. Padahal kakek kan nggak punya biaya mau kuliahin Mama. Adik-adik Mama banyak. Mereka juga masih pada sekolah. Gadis itu menyimak cerita mamanya. Mama terus bekerja, namun nabung sedikit-sedikit. Belajar sesuatu yang Mama suka tapi nggak Mama kuasai. Sampai akhirnya Mama bisa kuliah. Incaran Mama itu sudah jadi guru dan udah pacaran sama sesama guru di sekolahnya. Pertiwi tersenyum senang.
Tapi nggak apa-apa, Mama cuma kehilangan orang yang Mama suka. Lebih dari itu, Mama sudah bertumbuh jadi gadis yang kualitasnya meningkat. Ditaksir sama mas-mas pelontos. Namanya Mas Haris, sambung Mia. Keduanya tergelak bersama. Bersambung.